Assalamualaikum Kang. Kisah ini merupakan episode lanjutan dari kisah Buyut Banyu Sangkah Tanjung Bumi Bangkalan atau Said Hussein yang kata Kopi unggah beberapa waktu yang lalu. Sebuah penderitaan dari seorang pemuda yang tangguh dan ilmu yang tinggi membuat sifat agung untuk membuang dendam dari tragedi pembunuhan sadis yang menimpa kepada ayahnya. Membuat pemuda ini beruzlah mengasingkan diri untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Tuhan. Agar kalian tidak penasaran, yuk tonton terus channel YouTube Kata Kopi. Bantu juga subscribe, like, komen, dan share agar channel YouTube Kata Kopi bisa berkembang biak dengan baik. Setelah peristiwa tragis yang menimpa Said Hussein atau Buyut Banyu Sangkah Tanjung Bumi, putra sulung Said Hussein yang bernama Abdul Manan pergi mengasingkan diri. Hingga pada suatu hari, Abdul Manan tiba di suatu hutan yang sangat lebat di wilayah perbukitan Pamekasan. Di hutan inilah beliau bertapa mendekatkan diri kepada Allah. Kiai Abdul Manan berazlah di bawah sebuah pohon kosambi selama 41 tahun lamanya. Hingga akhirnya Kiai Abdul Manan ditemukan oleh seorang perempuan yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Dari lamanya azlah di pohon kosambi, Kiai Abdul Manan dijuluki Buyut Kosambi. Singkat cerita, saking lamanya Abdul Manan beruzlah, larut dalam cinta kepada Allah hingga bentuk fisiknya tidak terawat, sampai tubuh Abdul Manan kaku dan tidak sadarkan diri. Karena kaget, wanita tersebut menjerit takut hingga melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Orang tua perempuan tersebut mengajak masyarakat untuk membawa tubuh Abdul Manan ke rumahnya. Banyak cara untuk menyadarkan Abdul Manan, tapi Abdul Manan tidak kunjung sadar. Hingga akhirnya ayah perempuan tersebut mengadzani telinga Abdul Manan. Mendengar panggilan sebagaimana Tuhannya memanggil ketika sholat. Akhirnya Abdul Manan sadar. Ayah perempuan tersebut sangat bahagia karena telah menyadarkan Abdul Manan dan sadar jika Abdul Manan merupakan kekasih Allah. Akhirnya Abdul Manan disuruh memilih salah satu putrinya untuk dinikahi. Lalu Abdul Manan memilih wanita pencari kayu bakar. Padahal wanita tersebut mengidap penyakit kulit selama bertahun-tahun. Akhirnya Abdul Manan menikah dengan wanita pencari kayu bakar yang menemukannya. Setelah umur pernikahannya sampai pada 41 hari, istri Abdul Manan sembuh dari penyakit tersebut. Dari pernikahannya tersebut, Kiai Abdul Manan atau Buyut Kosambi dikarunia dua orang putra. Pertama bernama Taqiyul Mukodam dan yang kedua bernama Basania atau biasa disebut dengan Buyut Tompeng. Setelah bertahun-tahun berdakwah, Kiai Abdul Manan wafat dan dimakamkan di desa Batu Ampar. Sehingga sampai sekarang Kiai Abdul Manan dikenal sebagai Buyut Kosambi Batu Ampar, sebab beliau adalah tokoh utama dari lahirnya desa Batu Ampar Pamekasan. Sekian cerita singkat dari Buyut Kosambi. Semoga kita mendapatkan barokahnya. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Kata Kopi, silahkan di subscribe. Bantu juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar yang lain juga tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Kata Kopi.